Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusus semua di fadil kita Ustaz Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Athaillah asalkan dari Al-Fatihah. Subhanaka la ilaha illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jabal ya jamil ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal barakah wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birriqati raf'ati rahmah summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Amma ba'du, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur pada malam hari ini seperti biasa kita diberi kesempatan untuk menyebut namanya, menikmati hidayahnya, membersihkan hati kita. Alhamdulillah, sekali lagi kita ucapkan, kita puji karena dengan hidayah, dengan pitulungnya, dengan irodanya kita bisa hadir di tempat yang kita insyaallah tempat yang mulia ini, Majelis Samawi Cilegon. Setelah kita berzikir sedikit, kita ulas kajiannya seperti biasa. Kemarin kita sudah menjelaskan bahwa sangatlah berbeda orang yang berdalil dengan Allah dan orang yang berdalil mencari Allah. Kalau kita berdalil dengan adanya Allah, subhanallah, makanan yang paling saya suka ini adalah singkong. Serius, makanya dari tadi tuh makanin singkong. Salah dulu ya. Hari ini ada di sini, ini pasti atas irodat Allah. Entah siapapun yang bersedia memasak, membawa ke sini, ini pasti atas kehendak Allah. Subhanallah, ini sangat luar biasa bisa ada di sini. Sedangkan singkong perlu 3 bulan untuk menumbuhkan diri sampai bisa dimakan seperti ini, sampai ada di depan saya. Alhamdulillah, tidak ada proses yang mudah. Bagaimana sebatang singkong itu hanya ditanam dari batang kayu kok tumbuh seperti ini? Kok bisa? Bagaimana? Apakah di kayu itu ada otaknya? Sehingga otak kayu itu bisa menyerap saripati di bumi, ketika terserap menjadi makanan singkong. Subhanallah. Itu kalau dipikiri, mikiri kunbe bisa-bisa subhanallah jadi wali gimana. Baik. Selanjutnya ning makalah ke lamun iki makalah ke-39. Makalah ke-39 iki Syekh Ibnu Athaillah mengambil dari Al-Quran yang berbunyi begini di makalahnya. Ini subhanallah. Jadi Al-Quran itu ini bermakna tasawuf. Kita tahu makna di Al-Quran itu mengandung beberapa pengertian, salah satunya adalah makna tasawuf.
Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfik du sa'atin min sa'atihi. Liyunfik itu adalah surat At-Tolak ayat 7. Liyunfik du sa'atin terpon yang tah gawe nafkah. Hendaklah kalian itu memberikan nafkah du sa'atin kang ngeduweni kejembaran min sa'atihi saking kejembaran si wong. Jadi hendaklah kita berinfak dengan apa yang sudah diluaskan oleh Allah. Namun di kajian sodakoh pasti kita itu diperintah oleh Allah untuk mensedekahkan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Yang berkemampuan harta, yang menyumbangkan hartanya. Yang berkemampuan sumpama entah makanan, entah apa yang itulah yang disedekahkan. Yang berkemampuan ilmu, ya disedekahkan ilmunya. Nah, di sini di kajian tasawuf apa sih maksudnya? Liyunfik du sa'atin min sa'atihi alwasiluna wong kang tumeka kabeh ilahi maring Allah, adalah orang yang sampai kepada Allah. Wa man qudira alaihi rizquhu, lan utawi wong kutiro kang den rumpekaken ia siman alahi ingatasi siman rizquhu apa rezekine siman. Aisa iruna ilahi tegese wong kang lumaku kabeh ilahi maring Allah. Nah, kula baca sarah ya karena iki belum jelas. Kok Kang Adit orang ngedongkok kok kedelan gitu. Tarak sih. Alhamdulillah. Menurut Sarahe, liyunfik du sa'atin min sa'atihi alwasiluna adalah orang yang sampai ilahi maring Allah. Hendaklah orang yang sampai kepada Allah itu mensedekahkan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Apa itu? Ai isyaratun, tegese itu satu isyarat ila halil wasilina maring tingkai wong kang sampai kabe ilahi maring Allah Ta'ala. Fa innahu maka setuhune wasilun lama kharaju semangsane metu ya wasilun min sijni ru'yatil aghyar saking buian atau penjarane peningale makhluk ilal fadoi tauhidi maring pungkasane taufik maring pungkasane tauhid wa kamalil ibtisor lan kesempurnanane peninggal istasaatil masafatu natrim mangka luas atau mangka jembar apa jangkauane peningale wasilin kabeh wa ufidu alaihim ulumihim landen uwehi atau den jembarakan ilahi maring wasilun ulumun apa sakai ilmu wa asrorun lan sakai rahasia ilahiyatun kang bangsa ilahiyah. Fasoru mangka dadi ya wasilun yang buduna iku pada ngedawakaken ghairu ing liyan wong wayatasarrafuna lan pada ngenasarufahkan atau pada ngedidik ya wasilun fi awalimihim ing dalam ilmune wasilun albatiniyati kang bangsa batin kaifasau. Maksudnya apa? Maka ya Bapak-bapak jamaah samawi yang semoga selalu istiqomah, kita sudah belajar bahwa di dalam kajian hikam itu ada murid, ada murad atau salik ya. Murid itu adalah orang yang berjalan menuju Allah untuk sampai kepada kehadiran Allah.
Sedangkan murad adalah orang yang langsung diambil karo Allah. Pegawaiannya semit tapi langsung Allah. Itu orang murad. Nah, kita ini adalah orang-orang pangkatnya masih pangkat murid, pangkat orang yang berjalan. Nah, sedangkan pangkat yang di atas adalah biasanya wis sampai, berarti murad. Tapi setiap orang sampai atau cita-cita itu berbeda-beda. Kesuksesan orang itu berbeda-beda. Hendaklah kesuksesan itu dibagi untuk mengajak yang belum sukses. Artosnya pripun? Kesuksesan kita liumfik tu sa'atin min sa'atihi, al-wasiluna adalah orang yang sampai kepada Allah. Kita di sini kalau digambarkan adalah untuk orang-orang mursyid ya. Orang-orang yang mursyid yang sudah sampai kepada Allah hendaklah memberikan ilmunya yang sudah diberikan oleh Allah untuk mengajak orang-orang yang belum sampai. Mungkin tugas kita, mungkin contoh seperti kita ilustrasikan sampai kita di sini ini, Kang Alep, tugasnya itu mengajak orang-orang yang belum mau dan belum mampu berzikir, masih belum nikmat zikir. Karena tidak ada hal lain, kalau kita sudah nikmat berzikir, maka semua akan dilupakan ketika berzikir ya tentu. Nah, tugas kita ketika kita sudah sampai bahwa rutinitas zikir ini nikmat, bahwa rutinitas zikir ini adalah satu hal yang istimewa bagi kita, maka hendaknya kita itu mengajak teman-teman kita. Itu hendaknya mengajak. Ya. Karena apa? Fa'innahum lama khuruju min sijni ru'yatil aghyar. Mereka itu sudah keluar dari apa? Dari penjara peninggal aghyar. Peninggal aghyar itu selain Allah. Jadi mereka yang mampu tidak memikirkan selain Allah. Ya ketika berzikir minimal seperti ini nih. Pikirannya orang rupak balian. Hati-hati makan koko. Kita mampu di sini hendaknya mengajak. Setelah mengajak, kita memberikan pemahaman yang sudah diberikan Allah kepada kita. Mungkin sedikit saya yang agak sedikit bisa membaca seperti ini, saya share ilmu saya sedikit ini untuk teman-teman di sini. Jangan sampai kita terajak oleh tempat-tempat yang lain. Jangan sampai kita yang malah tertarik, kalau bisa kita menarik orang lain ke sini. Karena apa? Kita duduk di sini ini itu ya Allah satu cobaan berat. Satu cobaan berat kita nyampe di sini. Ada makhluk namanya iblis itu tidak suka kepada kita. Sampai saya tulis ayatnya ini ya. Di sini dijelaskan setan itu saking sengite sampai ngucap mengkena ning Al-Hijr betul salah. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Jare setan ya, qala setan berkata, iblis maksudnya, fa bima dengan engkau sebab menyesatkanku wahai Allah, telah membuat aku sesat, kata si setannya, kata si iblis, la aqudanna lahum, maka yakti bakal ngalang-ngalangi temen isun lahu kedua wong kabeh, kedua manusia pun siratal mustaqim ing dalane tuan kang lurus. Kalau diperhatikan
Kang Adit, kalimat la aqudanna secara nahu, secara balaghah ini di sini la aqudanna mengandung 3 sumpah. Lam itu lam mau atilil qasam, aqudanna pakai kalimat fi'il mudhari, nunnya pakai nun wiqayah. Jadi lamun bahasa kita nih yakin gondok teman kita bakal menyesatkan, ngalang-ngalangi manusia untuk di jalanmu yang lurus. Iki janji setan, janji iblis yang penuh dendam, bukan janjinya caleg yang ketika berbicara kepada audiennya setelah bicara dilupakan. Kalau setan, orang setan itu sudah penuh dendam, sengit, punya pengalaman, strateginya sangat luar biasa, strateginya masif, struktur pelan tapi terarah. Itu setan. Mau kan? Sudah kemarin saya ceritakan, menyesatkan kita, menyesatkan kita menggampang lawan orang ditulungi karo Allah. Malam Kamis kita biasa rutinan ning kene ge. Jajal kita pribadi diundang ning tempat lain sing ana amplope. Ikine calon maning seumpama. Mikir ya amplope iki. Tempatnya nih rada ning hotel man. Mana rada keren kan pengajian di kamar. Rada keren. Bohong mun ngomong pengajian di kamar malah rada keren. Sebenarnya makin sing keren nggih. Mau kan ya? Amplop. Amplop. Untung baik kita langsung ngajak. Untung baik langsung kenal dengan kita. Jajal. Tapi kalau mau cuma gampang ngajak ngucu. Ngucu nanti malam. Siap. Siap pasti. Sampai jam 3 kita melu karokan. Sampai subuh. Kamu cuma sepiring doang gak nurut. Kasebongkos. Sepiring rokoknya rokok apa jus, subuh gak dilakoni sampai. Plus kuota. Ya walaupun 1,5 kuota nih kan, 1,5 giga. Wow. Kuota catering guys. Komane, kamu tuh siap? Modal sepiring gak rokok kuota kan? Siap kan malah mesti ditinggal mah. Nah, iku godaan. Godaan setan pripun iku? Saya wis mau kan wis janji sumpah yakin gondok, saya akan menggoda dari jalanmu yang lurus. Setelah itu summala'atiyannahum min baini aidihim, kemudian saya akan mendatangi mereka dari arah depan. Syekh Nawawi dengan cerita mantap ya. Dari arah depan itu cita-cita kita, mau kan harapan kita. Karena lamun kana mah keren. Mau kan cerita ilustrasinya ya. Ning kana makanya kita mau ning tempat yang luar sing hadir gawang kayak amplop ya tebel. Iki bayangan iki kita. Wa min khalfihim jadi karena tafsirannya rabi anak. Rabi kita lagi meriang. Biasa rutinan kok sing meriang rabi nih gue. Kita dia sing ora berangkat. Anak kita lagi rewel. Ayo anak sing rewel. Kita ora berangkat. Lamun jare Kang Habib. Tapi Kang Habibnya hebat kan. Kuat kan. Anak rewel, jojong bae berangkat. Rabine panas, jojong bae berangkat. Ya karena mau kan sing rewel, sing panas duduk Kang Habib. Iki mah genang alasan. Rabi kita lagi meriang. Dia kan meriang kan orang Jawa kios kadone tak apane ya. Wis kita harus ngaji.
Wis. Wa min khalfihim iku setan ngebisik sehingga kita atine ora enak. Harapan metu sirah ora enak. Bisik kala bisik kala sempemi mah biasanya garajin kan. Cara Kang Adi teh kan. Iya man. Cara wong tuan lagi watuk mau Kang Adi terus istirahat pipit. Watuk mau ngakak karo waras-waras. Oh iya man. Jadi Kang Adi teh padahal hari mau dibisikin setan man ditarik sendiri. Akhirnya apa? Istirahat apa? TikTokan jam loro yang bahkan turu. Ngaji mah ora ning omah ngomong istirahat jam loro yang bahkan turu. TikTok kan orang pada bae tah. Ning kene dodok flotot. Ning omah yang ngomong istirahat flotot pada bae. YouTube-an, TikTok-an. Padahal bae. Wa an aimanihim dari kanan ku diacak karo batur-batur. Berani ge. Anak kumpulan lumayan. Nah, wih kita ngajak cara kamu coba kan. Ngajak sapa ustaz anu sing ngajak jadi serang. Ku nurutku an aimanihim kudan setan iku. Wa an simalihim wa an samailihim dari kiri. Kiri ku mau biasa nurut wadon apa wala tajidu aksaruhum sakirin sumpah setan masih gem wala tajidu aksaruhum sakirin engkau tidak akan menemukan kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur. Ya Allah, cara janji setan kita ini memang orang-orang yang tidak pernah menyukuri apa yang sudah diberikan Allah. Apa syukurnya? Sing pertama ikut nikmat iman, sing keloro yang nikmat sehat itu yang paling besar. Dengan nikmat iman yang ada pada kita, kemungkinan besar kita itu bisa masuk surga. Kalaupun sudah kemungkinan besar masuk surga, nikmat mana lagi yang akan kita hindarkan di surga itu? Usia kita yang paling pirah di dunia. Umpama usia mangucu sekil sewidak telu. Sewidak telu kuan kangucu kuan. Bonus 3 tahun. 3 tahun dia. Bonus 3 giga. 3 giga. Jare Allah ngawucu wis balik. Tetep ngawucu nang umon tang manting bae dengan dende. Wis balik, wis balik. Akhirnya apa? Allah dikurangi kerunya ngawucu ngelamun, ngawucu gini deleng akan bae badane nyakin sesak. Akhirnya apa? Matane peninggalnya dikurangi jadi rada kurang. Supaya apa? Supaya lamun wadon pun orang melontot tekan mencilak nemen. Bener. Gila. Saya kira wadon ayu gak ada lamur. Biasa. Nah, karena apa? Supaya ada nyakin sesat. Ingat kocu. Gue lah inget sabun. Kodi kurangi. MBK memotoran semi terhadap meriam. Maksudnya apa? Dicabut kun. Endah ampun ini gua aja melayap bae. Wis markaning pangeran. Weh, siapa sih ngekek kon? Konon markaning pangeran. Ih, baju ini kayak ngekek. Mangan, wow biasanya kan untus padahal akan dicabut kalau pangeran untuk kenapa? Lamun pangeran kuara nyabut untuk sing arane mangan gun apa bedi imban letang. Sedangkan lamun wake mangane jare taklim ta'alim gun wake turuwe lamun wake turuwe wake lalie wake lupahe ning pangeran bakal ada lupa berhubung untuk nelaka mangan gati sering geli mentang sering ingat kalau pangeran. Ya Allah, kita semangat kun angel amat ya Allah. Iku kasih sayang pangeran. Tenaga dikurangin maksudnya apa? Endah aja dunia bae sing digelak diku.
Wih, jarak ngawucu orang kayak permen, kita untuk tenaga kuat. Barang saya kira banyak sampai bawes. Maksudnya apa us pak ya? Us saja nemen-nemen dunia. Us balik pangeran, balik. Eling. Obat. Tapi yang gede banget orang durabi Jangan. Bos kerupuk kan soalnya nggak beli. Orang durabi mati. Suara papu lah. Seminggu papu. Kanyang maneh. Kanyang. Awas koncu bahaya. Ada jalan yang mau cekit. Saya menghaikan kajian kemarin kayak apa? Kadang kita meminta sesuatu tapi tidak diberi, dan kadang diberi sesuatu tapi kita tidak diberi. Contoh ning cara tulisannya mah rubama mana aka wa ikto uka wa rubama ikto uka wa mana uka. Ada seseorang itu ning arane ibadah pun mampu beribadah tapi ora duwe harta, ora duwe apa-apa. Atau ada seseorang yang tidak punya anak, tidak punya istri, sama ya, anak istri adalah harta, tapi dia mampu beribadah mendekatkan diri di ujung usianya ini. Wis pengen mau wis. Tapi anak maning itu uka wa mana uka. Kadang seseorang itu diberikan duit dunia, diberikan istri sing selalu berganti-ganti, mobil ya selalu ada, pemasukan banyak, tapi mereka itu tidak mampu mendekatkan diri kepada Allah. Dalam orang-orang pengusaha itu, lihat pengusaha itu. Lihat pengusaha itu, mereka tuh sebenarnya kalau mau di masjid aja enak, tenang, orang apa? Orang mikiri beras. Orang mikiri beras. Seumpama waktu nonggoni waktu doang enggak, orang mikiri beras kan. Model kamu cuma mikiri beras kan, tapi mampu. Waya dohor teka sholat, waya asar teka sholat berjamaah. Terus orang usah dipikir, wis harta mau kumpul tenang sampai cicit gak bisa nana sebenarnya, tapi tidak mampu untuk kepada Allah. Nah, seterusnya nih kalimat terus ningganan mata putih halak babul fahmi minal man'i adal man'u ainal itoi. Setelah kamu diberi kepahaman arti sebuah cegahan, arti sebuah tidak diberikannya itu adalah hakikat pemberian. Gitu, tidak diberikan sesuatu yang diminta, tidak ada sesuatu yang kita cari, itu hakikatnya adalah pemberian yang Allah berikan kepada kita. Contoh Kang Adit saiki seumpama pondasi ngajinya belum kuat, sehingga kalau seandainya Kang Adit diberi istri sekarang dan nikmat istri itu wow gitu ya, di malam-malam pertama itu sampai malam ke-2 bulan 3 bulan, seumpama nikmat itu terasa, sedangkan pondasi ngajinya belum kuat, ditinggalkan ngaji gitu. Allah mencegah dulu sengkau kawin iki 2050 umpama. Waduh. Jadi wali tikut. Jadi wali. Haji pak ini disimpan fondasi sing kuat. Fondasi. Nah, tidak diberinya Kang Adit sekarang itu hakikat sebuah pemberian. Hakikat. Mau kan sering diuraikannya, saya tidak diberikan mobil Avanza sekarang, saya tidak diberikan harta yang melimpah. Itu syukur kita ke dana, mau bersyukur. Kenapa? Kita bisa hadir di sini. Kalau kita rumah kita mewah, harta ada, kenikmatan dunia tersedia, yakin, saya yakin. Sumpah di tanah rawani kan,
saya yakin tidak akan duduk di sini. Jajal ningken. Siapa sing sugih ningken? Endi sing sugih? Juni pakai peralatan. Pusaka. Anda pusaka. Kategori sugih itu hartanya tidak habis selama 2 tahun. Ya kalau tidak ada terjadi resesi ya. Lah endi sing sugih? Mobil makan ngalek paling nggak 30 juta. 3 bulan nggak peragat tuh 30 juta. Kok. Andi sing sugih, ana wong sugih ning kene. Hebat. Tak acungi jempol 5. 5 siji was siap. Jempolan di. Ini kan nurti. Ini Kang Juki. Iya pasti. Orang udah kafir kan kudu syukur. Seharusnya yang ngaji kieu wong sing orang mikirin beras. Sing kue sukana dipangan. Lah kita sing ngaji. Nah, kita kan kudu syukur dipilih karo pangeran. Kurang sepira. Ku ya Allah, mati kini seumpama kalau mati kan kasih meruya surga saya yakin demi Allah. Amin. Walaupun niatnya belum benar. Bukan niatnya karena Sekarang tah. Artinya gimana Gusti Allah ya. yakin. Kayaknya meninggahan kalau menjigitan. Yakin sesuai hadis ini kan. Sesuai hadis mandah karoni fi malain jare hadis ini kan singkatannya dakartuhu fi malain khairin minhum. Siapa yang berzikir beramai-ramai maka kata Allah saya akan menyebut namanya di tempat keramaian yang lebih baik dari keramaian ini. Wah, maka lama mati saya kita bisikin insya Allah surga. Kalau saya ngomong surga kok weekend ada dakwah kan urung tak maca beca separuh ini. Ora apa terus kan we. Enak semangat kan. Bener 20 menit. Terus. Dereng jam 12 dereng iki. Nah terus mau kan wamang kutiro alaihi rizquhu tafsirannya kin adalah orang yang berjalan maring Allah. Apa maksud dari gono kuat? Jadi sekali lagi kita yang sudah sampai di sini hendaknya mengajak teman-teman kita. Ingat jangan sampai kita yang terajak. Mau kita menjelang di grup mana masih protes Kang anu kan diajak tempat senjata kan aku mandiat senjata kan. Aduh, iya memang bu awas loh. Salah satunya ya setan kelon sekali menggiring kita. Mereka punya strategi yang halus. Sering pula bahas bikin kan awalnya malahan memperingati pahlawan. Suwe dibuatkan patung untuk memperingati pahlawan. Lama generasi berikutnya. Nah, inilah pada patung itu disembah. Koten kok. Masih Kang Ucu pamer senjata dicuci ya. Senjata menurut kitab apa kan Qiratul Uyun. Senjata dicuci ku lamun tes dinggo karo rabi. Ini senjata sunah lamun dinggo mani dicuci go. Sunah iku baru sunah dicuci lamun arep dinggo mani. Hanya nih nindori nindi. Sapu ko. Sapu ko. Ning adetan kita. Ani senjata ki numpang make cincin ke jare uang ane isi nengen. Oh tak kawang isi tak kawa apa gen. Jare ane isi nengen. Namun jare TikTok malah lagi musim khodam. Anak khodam udah. Maaf kasar gitu. Tadi gua udah mabok. Kodame belala. Tak kawang isi tak kawa apa ada lamun ya
Kalau nang najis kena ngapain masa bodoh? Tujuan kita bukan ini kok. Ada yang lebih besar. Kotor. Kotor. Awas hati-hati, pelan-pelan. Awas senjata unggul nih mukanya. Akhirnya karena mengandung tua kebal. Akhirnya kuan sing dilus-lus atau wingkan dijelaskan ya. Memang ada setiap sesuatu apapun mengandung tua. Betul. Ning kitab Fawaqidul Makiyah. Kalau kita sudah zikirnya ini sampai di mana kita itu akan mengetahui sebuah khasiat-khasiat batu. Kita akan mendengar zikir-zikirnya daun-daunan. Kita akan mendengar zikir-zikirnya tembok, kayu. Karena pada dasarnya semua itu berzikir. Nah di sini juga akan diberitahu ini khasiatnya apa, ini khasiatnya apa. Tapi ingat jangan tertipu, jangan sampai berhenti di situ. Kemarin itu terus lanjutkan langkah. Nah, jadi orang-orang yang sampai, jadi tasawuf bukan egois. Sekali lagi, tasawuf itu bukan orang-orang egois. Artinya yang sudah sampai di posisi kita minimal ini, hendaknya kita mengajak teman-teman kita. Terus bagaimana kalau seseorang yang mereka wamang kudiro, artinya dirupakakan rezekinya, apa harus bagaimana? Di sini dijelaskan singkatnya, bagi orang yang kudiro yungfikuna mimma atahumullah min fadli min rizqil muqaddari duiki ala ghairihim wa yatasarrafuna fi amwalihim ala qaddari ma aqtahum. Jadi walaupun kita belum bisa memberikan maksimal karena kita mendapatkannya minimal, tetap harus dibagi sesuai dengan kemampuan kita. Umpama Kang Adikan wis kita mah bisa mungkin ngajak wong mungkin, atau lamun orang bisa ya, kita mah bisa nih ngegelarkin doang nih tenaga wamangku diro nengin ngegelar kerasa, ngegelarkin datang lebih cepat. Itu pada sama sudah koi. Liufik itu saatin, cuma levelnya itu di bawah di atas ya. Saya mampunya ini loh, ngegelar untuk tempat pengajian, ngegawa aqua, ngegawa iki, anu sing mampu nih kita ngegawa aqua gelas. Nah, sesuai dengan kadar kemampuannya. Tidak ada uang ya dengan tenaga, tidak ada tenaga ya dengan doa. Aja sampai belum lah apa-apa. Semua sesuai dengan levelnya. Silakan ada yang mau didiskusikan sebelum saya tutup. Sudah malam, biasanya orang dakwah. Maju. Dit. Iya, kacau aturan. Kenapa telat gitu? Telat contohnya kenapa? Tanya lagi, Dit. Apa bingung sih. Yuk, katakan, mainkan sini diskusikan. Jangan cuma kamu istighfar Kang. Lah, hari konten, mau konten saos, saking kula sebagai manusia pasti salah ngomong. Kula minta ampura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.